Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 prinsip asesmen pada kurikulum merdeka. Jadi, 5 prinsip ini yang akan kita jadikan pedoman dalam membuat asesmen untuk siswa kita. Sebelum kita mempelajari 5 prinsip asesmen, kita harus tahu dulu apa itu asesmen. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran peserta didik. Jadi, prinsip asesmen adalah landasan atau pedoman untuk pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran peserta didik. Berikut adalah bentuk atau jenis asesmen. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen diharapkan lebih berorientasi kepada keseluruhan proses belajar murid. Terdapat 3 bentuk asesmen yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran. Asesmen yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Asesmen sumatif tidak selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi, perbedaan dari ketiga asesmen ini adalah kapan asesmen ini dilakukan dan tujuan dilakukannya asesmen ini. Misalnya, asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran, tujuannya untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik. Dan asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik. Dan asesmen sumatif dilakukan setelah menyelesaikan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian proses belajar peserta didik. Lalu, prinsip apa saja dalam melaksanakan asesmen pembelajaran? Dan seperti apa contoh pelaksanaan prinsip asesmen? Berikut adalah 5 prinsip asesmen pada kurikulum merdeka. Prinsip yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Prinsip yang keempat, laporan asesmen bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Prinsip yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi
untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi, hasil asesmen itu digunakan untuk bahan refleksi. Jadi, saat kita melakukan asesmen, baik itu sumatif, formatif, ataupun asesmen diagnostik, kita harus berpedoman pada 5 prinsip tadi. Setelah kita mengetahui 5 prinsip asesmen, lalu seperti apa contoh pelaksanaan prinsip asesmen tersebut? Contoh prinsip pertama, asesmen merupakan bagian terpadu. Contohnya, pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Contoh yang kedua, pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya, pendidik melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman. Contoh selanjutnya, pendidik merancang asesmen untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Dan pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi tentang kemampuan mereka, serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Contoh prinsip kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Pertama, pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan kepada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar, sedangkan asesmen diagnostik adalah asesmen yang mengukur kemampuan awal peserta didik untuk merencanakan strategi pembelajaran. Contoh prinsip ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Pendidik menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya pada peserta didik, sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Dan contoh prinsip keempat, laporan bersifat sederhana atau informatif. Pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya beserta orang tua. Contoh prinsip kelima, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Pertama, pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Kemudian, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama orang tua. Jadi, itulah 5 prinsip asesmen dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara kita menyusun perencanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya
untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.